Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video kali ini adalah video sekaligus materi terakhir di mata kuliah pemrograman multiplatform nirabel. Nah, jadi untuk materi ini kita mau membahas tentang Ionic plugin. Oh ya, sebelum melanjutkan ke materi ini ada beberapa pengumuman, yaitu sudah tersedia UAS di ULS kalian. Oke, silakan kalian, bagi yang belum tahu, bagi yang belum membaca email broadcast dari tim dosen tentang UAS, nah itu silakan kalian buka emailnya, silakan cari, kemudian silakan menuju ke ULS PMN. Di atas sendiri itu sudah ada detail dari PDF ya, berupa PDF itu detail dari UAS-nya. Silakan kalian kerjakan, semoga sukses. Dan untuk materi ini adalah materi penunjang di UAS. Dan satu lagi, yaitu pengumumannya UAS itu sudah lama, sudah dari hari raya Idul Fitri. Jadi silakan kalian kebut kalau misalkan kalian belum mengerjakan. Oke, balik lagi ke materi ini. Jadi kita mau belajar bareng-bareng tentang Ionic plugin. Nah, ini plugin. Sebenarnya di Ionic itu kurang nyaman ya pemakai pluginnya sendiri. Karena di plugin-pluginnya Cordova ini, itu Cordova itu selangkah lebih maju daripada si native. Jadi selangkah lebih maju daripada si Ionic dan PhoneGap. Jadi lebih terbaru, lebih pengembangannya lebih maju seperti itu. Maka dari itu untuk materi ini kita pakai pluginnya si Cordova, seperti yang di PhoneGap ya. Nah, karena kita pakai Cordova, itu kita harus menyiapkan treatment khusus. Karena kita memakai pluginnya Cordova, bukan memakai pluginnya Ionic. Seperti itu ya. Jadi ada treatment khusus. Nah, itu kita mau belajar. Nah, penyesuaian. Jadi di penyesuaian ini kemarin pada waktu video sebelumnya, materi sebelumnya itu kita sudah membahas masalah web service. Oke. Kita menyimpan insert list, membaca list produknya itu dari server. Oke. Nah, sekarang foto-foto yang ada di lokal kalian, di folder Ionic kalian, itu silakan pindahkan ke web service-nya kalian. Silakan pindahkan ke folder PHP kalian. Oke. Jadi yang ini ya, jadi ini di asset image ini, IMG ini, silakan kalian pindahkan ke folder htdocs. Misalkan ya, kalau di saya nanti ada htdocs PMN. Nah, di dalam PMN itu silakan buat folder IMG. Nah, di dalam IMG itu adalah hasil dari aset IMG. Oke. Dan juga nanti ada penyesuaian alamat-alamat localhost. Jadi materi sebelumnya itu pakai localhost karena pakai browser. Nah, sekarang kita mau implementasikan aplikasi kita itu ke dalam emulator atau langsung lewat handphone. Langsung lewat handphone ini ya. Ini. Oke. Seperti itu. Nah, ini silakan ya kalian pindahkan IMG yang ada di SRC Asset IMG ke web service kalian. Terus yang kedua itu silakan buka file product component.html untuk menyesuaikan source dari image view product. Jadi yang kemarin itu kan kalian pakai localhost. Oke. Nah, sekarang kita mau pakai alamat IP. Kalau kalian pakai emulator ya, silakan ganti kalau sesuai settingan sih, default dari si Android Studio emulator itu adalah 10022. Oke. Silakan ganti seperti ini. Kalau kalian masih bingung, silakan ingat-ingat waktu pelajaran penir. Oke. Atau silakan cari googling di Stack Overflow cara merubah
alamat IP di emulator. Bisa juga kalau misalkan kalian pakai HP itu silakan ganti IP-nya ini 192.168.xx. Nah, XX ini adalah alamat IP dari komputer Anda. Oke. Misalkan kalau di saya itu adalah saat ini ya 192.168.136. Itu nanti saya akan ganti di produk komponen.html. Oke. Tinggal ketikkan IP config kayak gini, nanti keluar ini ya. Oke, kemudian kita mau langsung praktek saja. Nah, jadi ini sudah saya ganti, asalnya saya gini. Oke, jadi sekarang saya ganti 192.168.136. Oke, seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengubah juga file yang untuk menginsertkan produk ke database, dan juga silakan ubah pada waktu kita menselect produk dari web service, itu harus kalian ubah dulu linknya. Jadi linknya itu yang pertama di, kalau nggak salah, di product service di sini. Oh ya, benar. Nah, jadi ini kan ada produk list sama new product. Nah, itu silakan kalian ganti. Misalkan 192, ini IP saya ya, 168.136. Ini 192.168.100.36. Oke, gitu ya. Silakan kalian ganti. Terus silakan kalian tes dulu menggunakan Android Studio. Caranya gimana? Nah, ini caranya itu silakan kalian buka. Ini saya pakai Visual Studio, jadi enak. Jadi langsung buka terminal ini. Kalau kalian nggak pakai Android Studio nggak apa-apa, silakan kalian buka terminal command prompt-nya masing-masing ya. Jadi ini command prompt saya, terminal saya kalau di Visual Studio. Jadi tinggal ketik Ionic build. Oh ya, jadi kalau misalkan di sini masih ada Android di folder ini ya, sebelah kiri ini ya, masih ada Android, itu silakan kalian delete dulu sebelum kalian melakukan build ke Android emulator. Oke, balik lagi di sini, balik lagi ke terminal ya. Kita ini pilih, kalian enter. Silahkan tunggu ya beberapa detik seperti itu. Ini proses yang pasti kalian sudah hafal. Memang kita harus sabar sih. Sabar itu nggak ada batasnya ya. Kalau sabar itu ada batasnya, berarti itu nggak sabar. Kata-katanya Gus Dur ya. Oke, balik lagi. Silakan kalian ketik npc ini ya, npx cap open npx cap add android. Tadi itu Ionic build itu buat meng-create folder bww ini. Kita mau menambahkan Androidnya. Kalau iOS silakan npx cap add iOS. Ini kalau saya nyoba di Android ya. Oke, kemudian silakan, nah ini ada perintah npx cap open Android. Yes, cap open Android. Jadi Android Studio kalian itu pasti langsung kebuka. Mana ya? Oh ini ya. Nah ini ya. Nah ini. Kita tunggu. Jadi kalau misalkan kalian ada error, silakan kalian tanya ke dosen masing-masing ya. Jangan khawatir, jangan takut untuk tanya ke dosen ya. Karena tanya itu lebih baik daripada bingung. Kalian tanya itu lebih baik daripada kalian mengkopas, copy paste garapan teman kalian. Karena tanya itu akan lebih masuk ke otak seperti itu daripada kalian copy paste. Oke. Nah, kemudian di sini saya pakai emulator
Galaxy Nexus ini ya, Pixel IP ini aja deh, Pixel XL API 26. Terus kalian run. Oke. Nah ini Halo Miftah, berarti udah sukses ya. Terus kita coba dulu. Kalian klik ini, terus kontrak list. Jadi kalau kalian dari sini error, langsung tanya. Sebelum tanya ke dosen, silakan kalian cek dulu codingan kalian, apakah ada yang salah, apakah IP kalian sudah betul, apakah PHP MyAdmin kalian sudah hidup. Nah itu silakan cek dulu ya. Silakan cek dulu. Kalau misalkan gagal, silakan tanya ke dosen. Oke, seperti itu. Nah ini nanti hasilnya seperti ini. Oke, cukup sampai sini dulu. Jadi sukses. Konekkan Android emulator ke web service. Oke, kita balik lagi ke materinya ya. Ke materinya. Nah, ini sudah. Nah, kita mau menginstal plugin kamera. Jadi yang pertama jelas ya, kita akan coba plugin untuk kamera. Nah, jadi kita akan menggantikan inputan yang kita sudah bikin lewat URL itu dengan foto dari kamera handphone. Oke. Nah, jadi kalau kita mengirimkan jadi kalau kita memfoto itu hasilnya pasti adalah string gambar base64 ini ya. Seperti itu. Nah, dari string base64 ini itu kita akan kirim ke server melalui metode post seperti yang sebelumnya ya, seperti itu. Jadi setiap kita memfoto itu hasilnya string base64. String ini nanti kita akan kirim seperti itu dengan field namanya URL ini ya. Oke. Nah, itu silakan kalian install dulu plugin kameranya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Jadi kalian ketik di ini, saya pause dulu, saya exit dulu aja ya ini ya. Biar nggak berat, soalnya ini berat ya. Cukup Android aja yang berat, jangan saya ya. Oke, terus ini ya. Jadi kalian install dulu plugin kameranya dengan Ionic. Oke ya, kita menggunakan plugin dari Cordova plugin add Cordova plugin kamera. Oke, kita yes. Oke, integration Cordova edit. Berarti kita sudah berhasil. Kurang satu step lagi ya. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini akan muncul di sini pluginnya. Ini plugin baru namanya kamera. Seperti itu. Nanti kita akan belajar dua plugin. Oke, kemudian kita instalkan juga di npm-nya. npm install Ionic native kamera. Nah, ini library untuk kamera ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini nggak apa-apa. Karena ini nggak apa-apa berarti sudah sukses kalian. Oke, nah terus kemudian itu kalian silakan ini ya, sudah ini. Nah, silakan kalian importkan ke appmodule.ts. Langsung praktek aja deh. appmodule.ts ini ya, appmodule.ts ini ya. Itu silakan importkan kamera, import kamera from Ionic. Nah ini ya, native kamera tapi pakai NGX. Oke. Terus jangan lupa di providernya kalian tambahkan kamera. Begini, cukup gini dulu. Terus kita mau menambahkan di HTML-nya. Oke, di sini. Jadi di formnya ya, di formnya. Jadi kita mau menambahkan button kamera di form. Jadi di mana nih, product form, HTML. Nah, di sini ini kita juga akan mengganti URL. URL kan biasanya kan kita teks. Nah, sekarang kita mau ganti ke dalam foto. Begitu ya. Jadi ini kalian hapus saja. Terus kalian ketik IMG ya. Jadi kalau kalian masih bingung silakan baca docs-nya apa
tag-tagnya, tag-tag inputnya. Ini ke src. Jadi kita mau menambahkan produk URL ya tadi. Nanti kita pakai produk URL. Terus di sini, nah ini ya, oke. Terus kita tambahkan si buttonnya, iron button, oke. Iron button klik sama dengan ambil foto, itu ya, ambil foto ini. Nah, ini gini. Jadi kita mau menambahkan sebuah button foto. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya dulu. Ini ya, kamera. Terus silakan kalian copy paste ini, boleh seperti itu, daripada kalian klik karena kalian ketik, silakan kalian copy paste boleh. Jadi ini ada produk URL, di sana adalah button eventnya klik, nanti mengambil fungsi ambil foto, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Nanti kalau ada yang salah silakan kalian cek dulu ya. Oke, nah kemudian silakan kalian tambahkan ini ke dalam product form komponen.ts. Jadi library-nya itu kita pasang di form-formnya. Oke. Terus ini kalian, nah ini untuk optionnya, ini option kameranya. Jadi seperti settingan untuk kamera, misalkan quality-nya 100, destination type-nya ini, encoding type-nya JPEG, media type-nya picture. Nah ini source type-nya kamera. Nah ini kalau kalian pakai kamera langsung itu bisa pakai kamera. Nah kalau kalian ganti ini bisa pakai foto library-nya kalau pengen kalian ganti, seperti itu ya. Oke, kita ketik satu-satu. Jadi ini dulu, jadi ini itu di product form component.ts. Nih, silakan kalian import di sini dulu sama seperti tadi ya, import. Kita siapkan dulu kamera, kemudian kamera option from, sama fromnya tadi ya, ini kamera NGX ya. Oke, terus di konstruktor, nah ini di konstruktornya kalian ketik public ke kamera, bikin ya satu parameter baru namanya kamera dari kelas kamera. Oke, seperti ini. Terus kemudian silakan di product form komponen TS ini silakan insertkan optionnya. Jadi option di bawah sini aja deh, option. Nah ini karena agak banyak, kita mau kopikan aja ya. Oke, cara cepatnya, jadi silakan kalian copy ini di sini. Oke, terus kemudian ini juga fungsi ambil fotonya. Nah, jadi sini ada option, sudah saya jelaskan. Terus ini ada ambil foto, fungsi ambil foto ya. Jadi kita mau mengambil foto berbentuk JPEG dengan base64. Nah, nanti variabel ini, variabel produk URL ini diisi base64 image-nya. Dari URL kita transferkan ke dalam sebuah URL string base64. Oke. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini ya. Silahkan tes dahulu apakah sama, apakah bisa. Jadi sama ya seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi silakan hapus folder Android-nya, silakan kalian boot lagi. Oke, nah ini nanti aja deh, kita praktekkan ini dulu ya. Jadi silakan kita mau coba ini ya. Ini kita close dulu ya. Kita close project. Terus di sini Android-nya, ini ya Android-nya kita delete. Terus kita build lagi. Kita build.
Kalau kita berusaha dengan mobile programming memang harus sabar ya, beda dengan web programming ya. Oke, web programming tinggal ketik PHP tanpa pakai serve bisa, ini harus pakai build-buildan dulu. Oke, kemudian kita add dulu npx cap android, add android, terus kita ketik npm npx cap open android seperti ini. Kita run lagi. Oh ya, ditunggu dulu. Kita exit aja. Nah, kalau kayak ini berarti masih gagal ya. Kalau ada app close ini, kalian kalau app close ini, kebetulan di kejadian di saya itu silakan close lagi, close project. Terus silakan kalian delete di sini aja deh, di sini ya. Jadi di src ini, nah ini Android kalian hapus, terus ww nya kalian hapus juga, terus di sini kalian build lagi. Soalnya ada yang tanya ke saya, Pak, kok app-nya kok kesilang ya? Nah itu harus diulangi lagi ya. Kalian harus delete folder Android sama folder www. Oke, kita lihat dulu apakah gagal. Ini Android Studio nya saya close sudah ya. Oke, saya close. Terus saya add dulu npx cap add android, terus npx cap android. Nah seperti itu ya. Apakah masih silang? Nah ini udah nggak silang ya. Oke, silakan di play, di run ini. Nah, kalau kalian di Android emulatornya ada error seperti ini, itu silahkan kalian ganti ini ya, seperti yang ada di PowerPoint. Saya balik ya, ini. Nah, berarti itu sudah tidak support lagi ya. Kita bisa menggunakan Android X Core Content.file Provider. Itu kita harus menambahkan dulu di terminal seperti ini ya, Ionic Cordova plugin add Cordova bla bla bla. Oke, kita praktekkan. Nah ini susahnya, kita harus close dulu lagi. Kita close ya. Close project. Terus kita delete dulu Androidnya, kita delete dulu www nya. Ini di Ionic ya, bukan di web service ya. Terus kita tambahkan pluginnya di sini. Nah ini serunya main Ionic seperti itu ya. Jadi kita pakai Ionic, kita pakai pluginnya Cordova ya. Jadi Ionic Cordova plugin add Cordova plugin, kelihatan di sini ya, plugin Android X. Kita pakai pluginnya Android X adapter. Sorry nggak ada, ini kurang Cordova. Kita tunggu lagi. Jadi kalau sudah sukses ini, silakan di build, di add Android atau add iOS, di open, di build. Ya tunggu sebentar. Terus di npx add Android, npx open Android. Kita lihat lagi. Oke. Oh ya, sekedar tambahan, langsung aja. Jadi nggak hanya kalian add ini, jadi silakan ubah. Tadi kan ada merah, itu silakan ubah Android support version 4 ini dengan Android X. Tadi kan kita sudah install plugin Android X, sekarang kita ganti di Android X Core Content File Provider.
Oke, ini ya. Jadi kalau kita play ini ya, kita run, itu pasti nanti ada merah. Nah, ini merah. Oke, kalian ganti Android X Core. Gini ya, Core Content File Provider. Ini kalian ganti di 3 file. 3 file ya, nggak hanya 1 file. Nah, ini ribet sih. Tapi seru. Seperti itu. Di sini ada Cordova Yuri ya. Nah, ini kan merah, silahkan kita ganti dulu. Ini ganti-ganti kayak gini sih sebenarnya worth it juga sih, soalnya kalian coding satu bisa tercreate Android dan iOS seperti itu kalau pakai ini. Oke, sudah gini. Silahkan kita run pakai ini ya, run. Kita nggak perlu nge-build lagi ya, kita run, kita berdoa semoga bisa. Ini kita kayak nunggu ke zaman dulu saya itu kalau anak-anak 90 ke bawah itu pasti, kalau zamannya kita main PS itu pasti kita nunggu loadingnya itu sambil berdoa, sambil nutup ini agar nggak error. Pak, jangan error, persis seperti ini, seperti itu. Kayak kita main PS, kalau zaman saya main PS itu PS1 sama PS2 PlayStation nya itu nunggu loadingnya sambil kayak gini atau sambil kayak gini, nggak mau lihat, seperti itu. Oke, sorry, mana ini ya? Nah ini ya, Hello Miftah ini. Terus kita cek product list, apakah error? Oke, kalau kayak gini kemungkinan emulatornya nggak cocok, jadi silakan kalian coba downgrade. Kalau saya di downgrade misalkan ke API 26 ini ya, terus di run, kita cek apakah masih error. Jadi kalau ada teman-teman yang error pada waktu list ini, silakan kalian coba dulu downgrade ke API di bawahnya. Kalau 29 nggak bisa, 28 kalau nggak bisa, 26 kalau nggak bisa, 24. Oke, kita coba. Oke, kita berdoa lagi nih biar bisa. Terus kita product list. Nah, bisa. Berarti kendalanya di API 26. Seperti itu ya. Jadi ini masalahnya di saya sih. Kalau di kalian bisa ya berarti sip. Kalau nggak bisa silakan contoh di saya ya. Oke, ini sudah berhasil kita mengganti alamat localhost ke alamat IP HP. Kalau di saya itu cukup alamat HP aja, di Android saya bisa di emulator. Oke, seperti itu. Jadi emang butuh searching sih, butuh research. Apakah pakai ini cocok, apakah ini enggak cocok, enggak, seperti itu ya. Oke. Soalnya programmer itu emang begitu. Susahnya programmer itu kita harus research. Kenapa kok error? Kalau bisa pun kita kadang bingung loh, kenapa kok bisa ya? Terus kalau udah bisa kita error loh, kok error ya, siapa yang ganti? Padahal kita sendiri yang ganti. Kayak gitu ya, oke. Seperti itu. Terus kita tes yang foto. Di new product ini, sorry. Nah, di sini ada foto. Oke. Kita tes foto dulu ya. Nah, ini bisa. Jadi kalau kalian sebelum ini keluar informasi-informasi, silakan kalian izinkan ya. Silakan kalian allow ya. Allow dulu. Ini kalau kalian klik alt di keyboard itu bisa merubah ini ya, pakai mouse. Setelah bisa, misalkan di sini, terus kalian foto ini, terus kalian centang. Nah, keluar. Jangan disimpan karena kita belum mengedit file PHP-nya. Seperti itu ya. Jadi silakan buka file PHP kalian. File PHP ini ya. Itu kalau di saya di payment 2 seperti tadi ya. Jadi saya kelupaan menjelaskan. Jadi folder image-nya itu silakan kalian pindahkan ke sini ya. Folder image yang ada di asset image ya. Di sini ya.
di sini ya, asset image ini kalian copy, terus kalian paste ke folder web service-nya ini, PMN2 ini. Kalau di saya itu di sini, di htdocs PMN2 image ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini silakan kalian rubah seperti ini. Jadi kita mau sekalian belajar masalah prepare statement ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah diajarkan di PHP ya, bersyukur. Kalau misalkan sudah diajarkan tapi kalian lupa ya, beruntung kalian sudah ada materi prepare statement. Jadi prepare statement ini jadi kita mempersiapkan dulu query-nya, kemudian value-nya itu kita pakai simbol tanda tanya dulu. Misalkan ini name, price, discount, URL sama description. Terus kita prepare SQL-nya. Terus ini pakai URL S-nya sementara, yaitu pakai nanti diisi. Nanti kita update. Jadi metode ini kita belajar juga nginsert kemudian ngupdate. Terus kita di bind param ini. Ini SS DDDD ini sebanyak ini ya. Kalau misalkan 5 ya berarti SS DDDD. Kalau misalkan 6 ya pakai S ini, terserah S atau I gini boleh. Kebetulan 5 jadi SS DDDD. Terserah ya, ini nggak harus kayak gini. Pokoknya 5. Terus name, price, discount, URL, description ini sudah diekstrak ya postnya ya. Terus jika dia berhasil, maka ID-nya itu diambil. Insert ID-nya dari statement ini, prepare statement ini. Kemudian kita replace string yang dalam bentuk tadi ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh database. Seperti itu, kita replace dulu yang ada kata-kata ini, yang ada kata-kata data image menjadi kosong, menjadi 0. Misalkan ada kata-kata saya, terus di replace ini jadi kosong. Oke? Seperti itu. Kemudian kita replace spasinya menggunakan plus. Jadi setiap karakter yang ada, setiap satu string yang mengandung spasi kita ganti dengan plus. Oke? Ini ya, sama ini. Setiap string yang mengandung kata-kata ini kita ganti dengan, kita hapus. Kita ganti dengan variable empty atau kita hapus. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian kita decode image-nya. Image-nya ya kita decode menggunakan base64. Kemudian kita masukkan ke dalam file servernya, folder img yang ada di server. Seperti ini file put contents-nya, kita save ya. Dalam bentuk string tadi kita convert decode menggunakan base64. Ini langsung ke save. Seperti itu. Kemudian hasilnya nanti berupa img ID dari insertnya ini .jpeg yang berasal dari data, gitu ya bacanya. Ini string dari data, seperti itu. Kemudian kita update dulu, tadi kan URL-nya kan kita nanti diisi. Nah, kita update URL-nya berupa namanya kita rename menjadi id.jpeg. Terus kita siapkan query-nya dulu sama seperti ini ya. Kita siapkan query update product set URL sama dengan tanda tanya. Kita prepare, kita bind param karena variabel parameternya ada dua tanda tanya, maka kita pakai ini semacam key ya. Bind param ini semacam key, jadi semacam pengaman seperti itu. Kalau ada dua variabel ya berarti ada dua karakter seperti itu. Di sini ada dua parameter berarti dua karakter. Di sini ada 5 parameter berarti ada 5 karakter di sini. Oke. Kita isi misalkan SI. URL-nya apa? URL-nya ini statement-nya, query-nya. Ini ya buat ngisi yang pertama, terus yang kedua ID. Sama ya, ini 1 2 3 4 5. Kita insert. Seperti itu. Oke, mari kita tes. Jadi silakan pastikan new product-nya benar kayak gini ya. Ada name, price, discount, URL sama description. Terus pastikan IP-nya sama dengan IP config kalian. Seperti itu ya, oke. Kita tes misalkan di sini baru kayak gitu ya. Terus product price-nya misalkan 9999, spesifikasinya misalkan 0. Terus
di fotonya ini. Oke, kemudian kita discountnya segini, kita simpan. Apakah error? Oh, ternyata tambah data sukses 00. Oke ya, mari kita lihat di product list. Apakah ada? Ini banyak sekali ya dulu. Banyak sekali. Ini data yang sudah saya praktekkan sebelumnya sih. Mana tadi yang baru ya? Apakah ada di sini? Nah, ini baru 9999 sudah kan? Berarti kita sudah sukses menambahkan insert. Oh ya, kita tes dulu. Jadi di file servernya harusnya ada. Nah, ini 11.jpg. Ini ya yang kita sudah tambahkan sebelumnya. Tadi kan kita fotokopi ya. Kita foto cangkir, jangan kayak fotokopi seperti itu. Oke, sukses kita menambahkan satu plugin kamera. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini ya. Oke, nah seperti ini sudah selesai. Ini sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita mau menginstal plugin geolocation. Apa sih geolocation ini? Nah, ini plugin ini digunakan untuk posisi latitude dan longitude. Jadi kalau misalkan kalian pakai Gojek, Grab, Clue, kalau kalian pakai itu kan kita pakai GPS juga. Nah, itu kita bisa melihat posisi di petanya berdasarkan latitude sama longitude. Nah, mungkin pada aplikasi yang contoh kita ini, contoh materi ini tidak cocok memang. Buat apa sih cuma foto aja kita pakai geolocation? Akan tetapi ini sangat cocok untuk di project UTS maupun UAS Anda tentang mata warga. Jadi di UAS itu nanti ada tambahan field location. Nah, itu silakan kalian baca detailnya ya. Jadi bisa mendapatkan latitude sama longitude seperti itu. Ini untuk menunjang UAS-nya. Nah, lat sama long ini, latitude sama longitude ini itu untuk mengkonvertnya ke dalam sebuah peta ini ya. Itu kita tidak diajarkan di mata kuliah PMN. Akan tetapi diajarkan pada kuliah bisnis geografik atau basis data spasial. Kalau kalian pengen caranya membuat aplikasi seperti Gojek, seperti Google Maps yang kita insert latitude sama longitude-nya, terus kita ada variabel titik. Oh, ini long latnya segini. Oh, posisinya ada di Surabaya misalkan seperti itu. Itu bisa kalian ambil, bisa kalian belajar di mata kuliah bisnis geografik dan basis data spasial seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita cuman ngetes saja plugin ini membantu kalian buat di UAS. Nah, caranya gimana? Caranya silakan ketik ini, kita langsung di terminal ya atau command prompt ya. Jadi kita perlu menginstal plugin lagi. Jadi ketik Ionic Cordova, pakai Cordova lagi ya, plugin add Cordova, pluginnya namanya apa ini, geolocation seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita npm-nya lagi. Npm harus ada 2 step ya. Npm i save Ionic native geolocation. Kita pakai versi 5.0.00. Nggak kelihatan dari sini, nembak 00. Beta titik 14. Saya takut salah, jadi saya lihat. Oke, benar. Oke. Kalau error ya silahkan dilihat lagi di paper PowerPoint-nya.
Oke, error ternyata. Apa ini errornya? Oh ini ya, kurang, sorry. Geolocation. Nah ini, kita tunggu dulu. Jadi gitu ya. Jadi sebelum kalian tanya di dosen masing-masing, silakan kalian coba dulu ya. Oke. Nah ini nggak apa-apa, kayak ini berarti masih sukses. Oke, kemudian kita harus importkan dulu sama di app modul ini, di bawahnya sini ya, import geolocation location from Ionic Native. Nah ini ya, geolocation pakai sama NGX seperti itu. Terus di kameranya juga di providernya sini kalian tambahkan juga geolocation buat variabel tadi ya. Oke, kemudian nah cukup ini aja. Jadi kita mau ngetes di inputannya. Jadi kalau kita sambil foto, kita bisa melihat latitude sama longitude. Jadi kita mau foto gini, cekrik, kita langsung dapatkan longitude sama longitude si pemfotonya. Caranya gimana? Caranya silakan buka di product form komponen HTML ini, di bawahnya sini teh, bawahnya foto ya. Kita bikin lagi ion item, terus kita bikin kayak di bootstrap ya, ion page ya, ke ini ya, page. Terus colornya warning seperti itu. Terus kita misalkan posisi X ini ya, posisi X dan Y adalah kita misalkan kita nanti bikin posisi X, kita samakan aja deh di sini ya biar nggak salah, posisi X sama posisi Y, biar nanti kalau ada yang tanya biar sama. Ini ya, posisi Y seperti ini. Apakah ada yang beda? Oh nggak apa-apa, tulisannya aja beda, nggak apa-apa. Nah kemudian jangan lupa di product formnya kalian tambahkan juga, oke? Sama kayak tadi ya di plugin ini ya. Jadi kita tambahkan dulu di import ini, import geolocation from Ionic Native Geolocation NGX gitu ya. Terus sama di sini tambahkan geolocationnya, public geo aja deh, geolocation seperti itu ya. Terus kita tambahkan variabelnya, variabel baru posisi X tadi ya, posisi X nya number sama dengan 0 misalkan, posisi Y number sama dengan 0. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan juga di pada waktu dia memfoto ya, berarti dia diambil foto ini. Jadi ketika kita ngambil foto itu kita langsung mengisikan variabel longitude sama X dan Y nya. Cara gimana? Caranya itu adalah di bawahnya sini teh. Jadi this.geo.get current position ini, kemudian kalian ketik ini, terus then saya lupa, sorry. Nah then res. Nah ini kalau ini memang kita sama-sama belajar, jadi reset gini ya. Nanti kita cek aja misalkan salah, oke. Nah gini nggak ada yang salah ya, reset, oke. Kemudian kita cek alert sorry. Oh ininya makanya kok nggak bisa. Nah longitude misalkan kita mau tes, terus kita nggak usah deh, langsung aja this dot, kita pakai aja ya. Jadi kalau misalnya foto langsung ke cekrek, oh ini alarmnya seperti itu. Nah kita isi this posisi X sama dengan reps post dot lat misalkan ya, latitude long deh x ya, berarti ya long this dot posisi Y sama dengan reset dot coach
dot plat. Nah ini seperti ini, gini aja kok. Oke, seperti itu aja. Nah terus kalau ini kita mau pakai catch errornya, oke kita pakai catch error juga ya. Jadi catch error misalnya dot catch error, misalkan kayak gini. Coba satu ini ya. Oh iya ini keliru, error. Nah ini misal error, misalkan alert error gitu ya, error gini. Oke, apakah ada yang beda? Sama ya, harusnya sih nggak error sih gini. Oke, kita lanjut. Nah jadi sekarang kita build. Setiap kita build kita harus delete ini ya, Androidnya di delete. Semoga nggak ada error. Terus WW-nya juga di delete juga, nggak apa-apa, delete. Terus di sini ketik, kembali ke terminalnya lbuild. Terus kita npx, daripada kelamaan kita cari npx cap Android, add caps open Android. Oke, kita tunggu sampai Android Studionya keluar ya, show up ya. Oke, nah ini sudah show up. Nah ini lagi-lagi karena kita pakai file providernya Android X, jadi setiap kali kita build kita harus menggantinya menggunakan Android apa tadi, Android X.core. Ini semua ya, port di file URI-nya juga ya, di URI Cordova URI ini kita ganti juga, langsung copy paste saja. Terus satu lagi di providernya, file provider ini ya, merepotkan memang, tapi worth it kalau menurut saya. Ionic ini oke, kita run. Oke, kita menunggu lagi Gradle boot runningnya. Kita tunggu runningnya sampai selesai. Ini kita sedang proses penginstal. Mana ya emulatornya? Oh ini. Nah ini, halo Miftah, halo. Kita coba new product. Nah di sini ada foto. Kita coba langsung ke foto aja ya. Kita ke foto. Kita foto misalkan. Oh ya, sebelum ke foto tadi ada ini ya, X dan Y-nya. Jadi ini adalah posisi X dan Y sebelum kita foto. Jadi 00 ya, kita initial value-nya. Terus kita foto. Oke. Nah ini masih belum muncul karena mungkin ini bug dari API 26, jadi harus 2 kali. Dan ada beberapa kasus yang harus diizinkan dulu, jadi ada perizinannya. Jadi kalau pertama kali buka emulator ini pasti nanti ditanyain apakah diizinkan untuk mengambil location. Kalian elo ya, kalian yes ya. Coba saya foto lagi, harusnya bisa ini untuk 2 kali, misalkan karpet. Nah ini ada posisi longnya ini ya, berasal dari ini alert ini ya, long itu ini ya. Oke, kita oke, kemudian ini harusnya ganti. Nah ganti long itu sama latitude, posisi X dan Y nya. Oke, kalian sudah berhasil menjalankan plugin geolocation. Jadi sebelumnya kalian sudah mempraktekkan
kamera, ini kamera, satu kamera, dan yang kedua adalah geolocation. Jadi otomatis pada waktu kita klik ambil foto, kemudian kita mengeksekusi plugin geolocation. Kita ada tugasnya apa? Tidak ada tugas untuk minggu ini. Jadi silakan kalian fokus saja ke project wise-nya. Jadi sudah kita berikan materi kamera dan geolocation. Jadi silakan kalian praktekkan di UAS-nya. Seperti itu. Terus dapat salam juga dari tim dosen. Terima kasih telah mengikuti materi-materi WFH ini atau LFH ini, work from home, learning from home, atau di rumah aja, belajar di rumah. Nah, semoga kita tidak berjumpa lagi ya di mata kuliah ini. Entah itu di semester selanjutnya lagi, atau selanjutnya lagi-lagi, oke? Saya harap kalian lulus semua di mata kuliah ini. Pokoknya kalau kalian rajin mengerjakan tugas pasti lancar. Dan UAS-nya jangan lupa dikerjakan sendiri, jangan mencontek. Dan kalau kalian mencontek nanti ada resikonya. Oke, resikonya silakan lihat di detail UAS. Oke, seperti itu. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah pemrograman multiplatform nirkabel. Sukses untuk kita semua.